Selamat malam buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Yuricilia Banjarnahor. Saya dari kelas PSPF 23C. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Tentang Kamu. Nah, adapun identitas dari novel ini yaitu judulnya Tentang Kamu, pengarangnya itu atau penulisnya itu Terelie, dan penerbitnya itu dari Republika, di mana jumlah halamannya ini kurang lebih dari 500 halaman. Tahun terbitnya itu 2016. Lalu adapun genrenya ini yaitu fiksi dan drama. Nah, adapun sinopsis dari novel ini yaitu dimana ada seorang tokoh, dimana tokohnya ini seorang pemuda yang bernama Zaman Zulkarnain. Dia itu berumur 30 tahun, yang sudah lulus dengan master hukum di Oxford University. Nah, saat ini dia sekarang sedang berada di London dan kerja di salah satu firma hukum yang ternama yang bernama Thompson & Co. Di mana Thompson & Co ini berfokus pada bidang hukum yang elder law ini, yaitu yang berfokus pada menjalankan wasiat orang tua gitu atau orang dewasa yang sudah berumur 60 tahunan ke atas, dimana salah satunya itu adalah menjalankan amanat atau surat wasiat gitu. Nah, jadi ada sebuah kasus di mana sebuah kasus di firma hukum ini. Lalu adapun atasan si Zaman Zulkarnain ini yang kerja di Thompson & Co ini itu yang bernama Sir Thompson. Nah, jadi si Zaman ini dipanggil oleh Sir Thompson, disuruh dia ke firma hukumnya ini oleh seniornya. Nah, seniornya ini bernama Eric Morning. Jadi Sir Thompson ini mendapatkan sebuah kasus lalu diberikannya ke si Zaman, di mana kasusnya ini ada seorang nenek yang sudah meninggal di panti jompo di Paris. Nah, kasusnya itu si nenek ini meninggalkan harta warisan senilai 1 miliar pound sterling atau sekitar 19 triliun rupiah gitu. Nah, yang mengherankannya dia tidak punya ahli waris atau yang mewariskan warisannya itu. Nah, jadi disitulah si Zaman berangkat, yang hanya ada satu petunjuk, di mana satu petunjuk itulah di diari si nenek ini. Jadi dari situlah si Zaman berangkat untuk mengetahui siapa sih ahli waris dari si nenek tua yang meninggal ini. Nenek tua yang meninggal ini namanya Sriningsih. Sangat-sangat kebetulan si Sriningsih ini berasal dari Indonesia. Makanya atasannya ini memberikan kasus tersebut kepada si Zaman karena sama-sama orang Indonesia dan lebih tahu seluk-beluk kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, penyelidikannya ini bermula dari setelah mendapatkan tugas tersebut, si Zaman berangkat ke panti jompo yang ada di Paris yang sebagai tempat si Sriningsih yang sudah meninggal. Nah, dari situ dia mendapatkan sebuah petunjuk, namun hanya satu petunjuk yaitu diari. Nah, dari situlah si Zaman berangkat dengan bermodalkan diari tersebut. Dimulai dari si Zaman pergi ke kota kelahiran si Sriningsih, di mana kota kelahiran si Sriningsih ini yaitu di Pulau Bungin, Indonesia. Nah, si Sriningsih ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Namun sejak kecil dia sudah menghadapi berbagai rintangan maupun kesulitan, dimulai dari kedua orang tuanya yang sudah meninggal, lalu perlakuan ibu tirinya yang sangat membuat dia sakit hati, lalu kemudian dia melanjutkan kehidupan ke Surakarta, lalu bertemu dengan kedua temannya, tetapi salah satu temannya ini mengkhianati dia. Dia mempunyai seorang adik yang bernama Tilamuta. Nah, lalu
berbagai rintangan, ada saja masalah yang dihadapinya di Surakarta tersebut, di mana Siti Lamuta ini dikabarkan sudah meninggal. Nah, lalu kemudian si Sriningsih melanjutkan kehidupannya di Jakarta. Dia memulai kehidupannya benar-benar dimulai dari nol, dimana dia membuka usaha kecil-kecilan seperti gerobak bakso gitu. Lalu pokoknya hingga mencapai dia lalu dia melanjutkan perjalanannya ke Jakarta. Nah, di situ dia memulai kehidupan baru yang benar-benar dari nol. Dimulai dia dari menjual gerobak bakso, gerobak, nah mie ayam dan lain-lain. Nah, dari situlah si Sriningsih mendapatkan kekayaan tersebut, atau bahkan mendapatkan 1% saham yang terbesar di dunia. Nah, melalui jejak si Sriningsih ini, Zaman gak hanya menemukan sebuah fakta yang mengejutkan tentang si Sriningsih ini, tetapi juga menemukan makna baru tentang kehidupan, pengorbanan, bahkan tentang cinta sejati. Nah, kita masuk ke analisis dan evaluasi, di mana novel ini mengangkat tema perjalanan hidup seseorang yang sangat-sangat penuh perjuangan, kesabaran, dan ketulusan. Nah, si Sriningsih ini digambarkan sebagai sosok yang sangat kuat, mandiri, dan penuh kebaikan. Pokoknya semua kebaikan itu ada pada si Sriningsih. Nah, meskipun hidupnya penuh cobaan, si Sriningsih ini tidak pernah menyerah. Nah, pesan moral yang ditekankan yaitu bahwa kebaikan dan keteguhan hati itu akan selalu membimbing kita atau membimbing seseorang menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, adapun alur dan gaya bahasa yaitu, si Terelie ini menggunakan alur campuran pada novel ini, yaitu alur maju mundur. Nah, untuk kenapa dibuat maju mundur? Ini untuk membangun keteguhan dan membuat si pembaca penasaran dengan kehidupan si Sriningsih ini. Lalu adapun gaya bahasa yang digunakan yaitu gaya bahasanya cukup ringan, jadi sehingga cukup mudah dipahami, namun tetap penuh makna dan emosional. Lalu adapun karakterisasi dari si Sriningsih ini. Si Sriningsih ini digambarkan sebagai sosok wanita yang tangguh, yang penuh kasih sayang dan pantang menyerah. Dari perjalanan kehidupannya itu menunjukkan ketabahan dan keberanian dalam menghadapi berbagai rintangan. Nah, si Zaman Zulkarnain ini juga merupakan pengacara muda yang awalnya hanya ingin menyelesaikan tugasnya, karena kan itu perintah dari atasannya, tetapi lambat laun mulai terinspirasi dari kehidupan si Sriningsih ini. Terus karakter pendukung lainnya seperti orang-orang yang bersinggungan dengan si Sriningsih ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam membangun cerita dan menambah kedalaman isi novel tersebut, karena di akhir cerita bahwasanya harta warisan si Sriningsih ini dibagikan kepada orang-orang yang telah membantunya. Terus adapun kelebihan dan kekurangan dari novel ini yaitu, kelebihannya itu alur ceritanya itu menarik dari dengan unsur misteri yang membuat pembaca penasaran. Lalu pesan moralnya itu sangat menyentuh hati, dan pesan moralnya itu sangat kuat. Lalu gaya penulisan Terelie ini sederhana tetapi sangat mendalam. Nah, adapun kekurangannya itu beberapa bagian cerita terasa terlalu panjang, terutama dalam perjalanan penggambaran si Sriningsih. Lalu pengembangan karakter Zaman juga sebenarnya bisa lebih digali atau lebih dalam gitu dijelaskan agar berimbang dengan kisah si Sriningsih ini. Nah, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari novel ini yaitu, jadi novel ini
tidak hanya menawarkan kisah perjalanan hidup yang mengharukan, tetapi juga memberikan banyak pelajaran tentang ketulusan, keteguhan hati, dan arti dari kebahagiaan. Nah, dengan alur yang menarik dan karakter yang kuat, novel ini sangat direkomendasikan bagi pembaca yang menyukai kisah inspiratif yang penuh dengan makna. Nah, jadi adapun pesan yang dapat saya ambil sendiri dari novel ini yaitu tidak apa-apa gagal berkali-kali. Kamu butuh gagal berkali-kali supaya kamu tahu bahwasannya ternyata aku sekuat itu gitu. Saya juga jujur saya menangis membaca novel tersebut karena saya tidak bisa merasakan saya sebagai tokoh Sisir Ningsih tersebut, karena sepertinya kalau saya jadi Sisir Ningsih saya tidak bisa hidup karena dia saking banyak sekali menghadapi kesulitan. Lalu saya tahu bahwa ada suatu pepatah mengatakan Allah biasa karena terbiasa. Saya sangat mengacungi kesabaran Sisir Ningsih, kesabaran, keteguhan hatinya, kemandiriannya, semuanya saya sangat mengapresiasi Sisir Ningsih tersebut. Nah, dengan alur yang menarik ini, novel ini sangat direkomendasikan juga bagi semua orang, terlebih pada mahasiswa seperti saya sendiri, karena dari cerita tersebut bisa mengambil kesimpulan kita harus teguh gitu. Sekian dari saya, terima kasih.